Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fauhayyukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa amma ba'd. Sudah barang tentu yang pertama dan utama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahannya, karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, keutamaannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya webinar kali ini dengan tema menjadi orang tua idaman dengan narasumber kita Fadilat Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafidhullah Ta'ala. Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk terselenggaranya acara kita sore hari ini. Baik dari pesantren Ibnu Taimiyah, lalu juga sekolah tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur, serta Lorong Paradisa yang telah memfasilitasi acara kita, kegiatan kita pada sore hari ini. Dan juga kepada para jemaah, ikhwan dan akhwat, baik wali-wali santri, orang tua dari santri dan santriwati pesantren Ibnu Taimiyah, atau juga masyarakat umum kaum muslimin lainnya yang mengikuti acara kita kali ini. Sedikit sambutan dari kami menyoroti tema yang diangkat untuk webinar pada sore hari ini, menjadi orang tua idaman, sesuatu yang sudah barang tentu menjadi harapan dan cita-cita kita semua, karena kita memiliki tanggung jawab, kewajiban yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Di atasnya terdapat penjaga-penjaga yang sangat keras, yang sangat kasar, namun mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar, baik terhadap diri sendiri, terlebih lagi terhadap orang-orang yang kita cintai, yang menjadi tanggung jawab kita, keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, dan bahkan dalam dunia pendidikan di pesantren dan di sekolah, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik merupakan orang tua dari santri-santri kita semuanya. Kemudian tantangan yang kita hadapi hari ini yang dikenal dengan generasi Z, zaman digital yang luar biasa perkembangannya, sehingga fitnah itu pun ya sangat besar, ya. Patut bagi kita untuk menyelami, mengerti, memahami tentang karakteristik dari generasi hari ini yang boleh jadi bukan generasi kita dahulu, apalagi generasi dari ulama-ulama salaful saleh terdahulu, ya. Namun demikian, kita berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan diri kita
menjadi orang tua ya yang eh, panutan, yang menjadi panutan, yang menjadi suri tauladan, yang mampu untuk membimbing, merangkul, mengajak, mengarahkan ya anak-anak kita semua ini untuk menggapai kebahagiaan mereka di masa yang masa depan. Ya, semoga webinar kita kali ini bukan yang terakhir dan kami akan berusaha untuk mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten ya untuk memberikan pada kita pelajaran-pelajaran berharga, ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengalaman-pengalaman yang tidak ternilai ya untuk kita memperbaiki memperbaiki diri dan juga memperbaiki keluarga kita dan masyarakat kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua untuk menapaki jalan yang sangat terjal, jalan yang penuh dengan onak dan duri menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang telah menyelenggarakan acara ini ya sehingga dapat berjalan dengan lancar dengan baik dan jazakumullah khairan pada para jemaah yang sudah hadir mengikuti untuk kegiatan kita kali ini ya mohon untuk dicatat, diperhatikan dan berinteraktif semaksimal mungkin untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya jazakumullah khairan wabil khusus kepada narasumber kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah, LC MA Hafizullah Ta'ala. Semoga dapat bersua kembali di tema-tema yang akan datang. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ta'ala khairan kepada Pemimpin Pesantren Ibnu Taimiyah Fadilah Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik jamaah sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan beranjak ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan menyimak materi dari Ustadz kita Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA. Mungkin sebelum kita mulai kita akan menyapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustadz. Wafikum wabarak. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah kita semua. Jazakallahu khairan kepada Ustadz kita. Insyaallah tanpa memperpanjang waktu sebelum kita mulai, mohon ya jamaah sekalian untuk mengingat adab-adab dan majelis, untuk suara mohon di mute ya. Nanti insyaallah pertanyaan dan segala macamnya akan diumumkan berikutnya di sesi chatting. Baik, langsung saja kita mulai. Tafadhol Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Jazakumullah khairan. Yang kita hormati bersama Mudir Ma'had Ibn Taimiyah Bogor, Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA, dan kepada semua yang hadir pada acara kali ini. Sebuah nikmat dari Allah kita bisa berkumpul bersama padahal tidak di tempat yang sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita membaca berita dan melihat realita, ada banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terjadi dengan remaja-remaja, ya, pemuda-pemuda, ya, tawuran yang masih terus terjadi, geng motor yang kian anarkis. Kemudian kalau kita melihat narkoba, yang ternyata Indonesia menjadi pasar yang sangat empuk. Kemudian seks bebas yang menjadi penyebab banyaknya wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Kemudian akhirnya banyak pernikahan dini, bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang menimpa anak-anak kita di masa kita sekarang ini.
Dan tentunya kalau kita menelusuri akar permasalahannya, maka orang tua menjadi pemeran utama sebenarnya dalam apa yang terjadi. Tidak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa tugasnya hanya mencari nafkah, memberikan sandang, pangan, papan, mencukupi kebutuhan anak, namun dia abai akan tugas besar yang dia emban. Tadi kita mendengar Al-Ustadz Dr. Haryanto membacakan firman Allah di surat At-Tahrim ya, bahwa tugas terbesar orang tua sejatinya adalah menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya dari api neraka. Tapi tatkala orang tua hanya berpikir tugasnya hanya mencari nafkah, maka yang menjadi korban adalah generasi masa depan. Semua itu lahir, kata Nabi SAW, di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua. Mau anak siapapun. Mau anak-anak bule yang ada di Amerika dan Eropa. Atau anak-anak yang berada di Jakarta. Atau mereka yang lahir di hutan Papua. Atau yang ada di Palestina. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tapi kenapa kita melihat anak-anak yang tumbuh besar berubah? Ada yang menjadi Majusi, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani. Ternyata kata Nabi SAW, fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Yang membuat fitrah itu jadi rusak. Ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana menjadi orang tua idaman. Emangnya kita pernah belajar menjadi orang tua idaman? Emangnya ketika kita sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, sampai profesor. Emangnya di situ diajarkan bagaimana menjadi orang tua idaman. Ada MK orang tua. Anda nggak tahu ya? Sependek yang Anda tahu, kayaknya enggak. Yang ada, orang-orang itu belajar untuk menjadi profesional. Ya, untuk menjadi dokter, menjadi ya profesi. Karena dianggap orang tua bukan profesi. Dianggap ibu rumah tangga bukan profesi. Maka dampaknya anak-anak. Padahal mereka akan melanjutkan perjuangan di negeri kita. Maka jamaah rahimakumullah, kalau bicara menjadi orang tua idaman, apabila kita tidak mendapatkan pelajaran itu di kelas selama kita kuliah, maka mau tidak mau kita harus belajar menuntut ilmu. Salah satunya adalah kegiatan sore hari ini. Maka yang pertama, menjadi orang tua idaman itu harus tahu kenapa dia ada di muka bumi ini. Dulu engkau nggak ada. Bapakmu juga nggak ada. Mbah juga nggak ada. Kok tahu-tahu kita ada? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Disebut saja nggak bisa. Syafiq nggak ada. Syafiq ini siapa? Gitu. Nggak ada dulu. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan untuk menguji. Jadi Allah menciptakan kita sejatinya untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Ingat, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sukses hidupnya, bukan yang paling tinggi jabatannya,
bukan yang paling banyak asetnya. Kita sadar yang kita miliki sekarang dulunya adalah milik orang lain. Tanah yang mungkin kita kuasai, rumah yang kita tempatin, kendaraan yang kita gunakan akan berpindah ke orang lain. Kenapa ini menjadi hal penting untuk menjadi orang tua idaman? Karena orang yang tidak mengerti kenapa dia diciptakan, bagaimana dia akan menularkannya kepada anak-anaknya. Kira-kira anaknya mau dibawa kemana sama dia? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya, anak nggak punya air. Bisa anak kasih air? Anak nggak bisa. Kemudian menjadi orang tua idaman. Yang kedua, dia harus menjadi teladan yang baik. Dia harus soleh agar anak-anaknya soleh. Kita sering dengar ungkapan ketika seorang dilahirkan. Kita mengatakan semoga jadi anak-anak soleh, soleha. Ketika kita melihat ada orang menggendong anak, ya Allah mudah-mudahan jadi anak soleh, soleha. Dan doa kita juga minta anak-anak yang soleh. Kalau engkau ingin generasi yang soleh, maka hendaklah engkau jadi cerminan untuk mereka. Ahibati fillah. Ketika kita ingin anak-anak kita sholat di masjid, maka hendaklah engkau sholat di masjid. Ketika engkau ingin anak-anak membaca Al-Quran, engkau letakkan handphonemu, engkau pegang Al-Quran. Ketika engkau ingin anak-anak berbakti kepada dirimu, engkau nggak perlu banyak memberikan penjelasan, bimbingan, panduan. Engkau berbakti sama orang tua. Anak-anak itu mungkin salah mendengar. Tapi mereka tidak pernah salah melihat. Ketika orang tua merokok atau tidak sholat. Tapi lisan orang tua mengatakan, nah ayo waktunya sholat. Nah jangan ngerokok engkau nak. Kira-kira yang didengar oleh anaknya itu apa? Nah merokoklah engkau. Ini bapak merokok. Bapak ini teladanmu. Bapak ini cermin untuk engkau. Ahibati fillah, ketika orang tua soleh, Allah akan jaga anak-anak. Ingat cerita di surat Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Musa dan Khadir merenovasi bangunan yang hendak roboh. Nabi Musa nggak tahu apa alasan Khadir melakukan itu. Lalu di akhir cerita Khadir menceritakan, wa kana abuhuma salihah. Ini punya anak yatim di kota. Bapak dua anak itu orang soleh. Allah akan jaga anak-anak kita apabila kita menjaga Allah Jalla Jalaluh. Allah itu syakur. Allah itu membalas dari amalan yang sedikit dengan balasan yang banyak sekali. Maka kalau ternyata nggak dijaga di anak keturunan kita, ya kita perlu introspeksi diri. Jadilah engkau orang soleh. Tambahlah ibadahmu. Bagaimana Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati. Aku akan tambahkan salatku agar Allah menjagamu untuk. Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Kita lihat ya bagaimana kesolehan Nabi Ibrahim. Sampai ketika dia mengatakan kepada anaknya, Inni ara fil manami anni adbahu. Aku bermimpi menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Kata Nabi Ismail, lakukan ini, perintahkan kepada. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jamaah rahimakumullah, kemudian
Orang tua idaman itu adalah orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Kasih sayang. Kau perlu menyayangi mereka. Nabi SAW, bagaimana beliau ketika ditanya oleh seseorang, ya. Dia orang Badui yang memang mungkin kasar hidupnya. Orang tua yang kasar, yang keras hatinya, maka akan melahirkan generasi yang tidak jauh dari orang tuanya. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mereka bertanya, ini orang-orang Badui, atuqabbiluna sibyanakum, kalian mencium anak-anak kalian, balita-balita kalian. Faqala na'am, kata Nabi SAW. Iya, kami mencium balita-balita kami. Lakinna wallahi ma nuqabbil. Kami tidak mencium untuk membanggakan diri sebagai sosok orang yang mulia, yang terhormat, yang berwibawa. Ada orang tua yang kaku sama anaknya. Anak-anaknya tidak dicium. Apa kata Nabi SAW? Aw amlik in kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah. Apa kuasaku, kata Nabi, jikalau Allah mencabut rahmat dari hati kalian. Orang tua yang kasar, yang keras hatinya, yang tidak mendidik anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang, dengan kelembutan. Dia sibuk mencari uang, mengumpulkan harta, maka akan berdampak kepada kehidupan anak-anak itu, jemaah. Mereka akan kabur dari orang tuanya. Kenapa kita mendapati generasi yang nggak mau curhat sama bapak dan ibunya? Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 159. Nah, kita akan baca ayat ini. Tafadhal. Nah, silahkan dibaca. Nah, ada yang membaca di sana? Ada Ustaz, insya Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Afwan, barusan nggak Mak- dibaca di awal ayat. Atau Anda nggak dengar ya mungkin ya. Mungkin terputus. Bisa dibaca ulang dari Fabima Rahmatin? Nah, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau, wahai Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Barakallahu fiik. Quran. Allah katakan, kalau engkau kasar, keras hati, orang akan kabur. Maka hendaklah orang tua tahu tatkala anak-anaknya kabur dari dia, menjauh dari dia. Boleh jadi karena engkau sebabnya. Dan kita hidup di masa yang sangat menakutkan. Semua orang bisa berbicara dengan siapapun di rumahnya. Maka hendaklah engkau menjadi orang yang lemah lembut. Mendidik anak dengan kasih sayang. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan anzala alaihimur rifq. Kata Nabi SAW, apabila Allah menginginkan kebaikan buat sebuah keluarga, Allah turunkan yang namanya kelemah lembutan itu. Fa'fu anhum, maafkan mereka sampai nggak berbuat salah. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun buat mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah. Ini Nabi SAW diperintahkan untuk melakukan ini kepada umatnya. Bagaimana kita dengan keluarga kita? Kemudian orang tua idaman adalah orang tua yang adil dan tidak pilih kasih. Terputusnya silaturahim di anak, permusuhan yang tumbuh di kalangan keluarga, salah satu penyebabnya adalah hilangnya keadilan. Di mana anggota keluarga tidak merasakan keadilan. Nggak suka loh anak itu. Ketika orang tuanya nggak adil. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana Bashir datang bersama putranya An-Nu'man kepada Nabi SAW. Beliau menyampaikan bahwa dia nih ayah mau kasih hadiah khusus buat Nu'man. Maka sang ibu nggak setuju sebenarnya. Tapi bagaimana posisi istri ya? Yang mungkin dia tidak bisa memaksa kepada suaminya. Maka dengan kepiawaiannya, dia menyuruh suaminya, udah kalau kamu yang mau kasih, biar Nabi yang jadi saksi, sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Bashir menyampaikan kepada Nabi SAW tentang keinginannya. Apa kata Nabi SAW? Akulluhum wahabta lahu mithla hadha. Setelah ditanya, engkau punya anak selain Nu'man? Iya ya Rasulullah. Tapi semua anakmu engkau kasih? La, enggak. Maka kata Nabi SAW, fala tushhidni idhan. Jangan engkau jadikan aku saksi. Kenapa? Fa inni la ashhadu ala jur. Aku tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Gak mau Nabi SAW. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kecemburuan yang akan berdampak kepada kehidupan anak-anak di masa depan. Di riwayat lain Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak. Itu orang tua idaman. Yang anak-anaknya akan selalu mengingat kebaikan orang tuanya. Dan anak-anak akan selalu mendoakan orang tuanya. Gak berhenti mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian orang tua idaman adalah orang tua yang tidak membawa nafkah kecuali yang halal ke rumahnya. Kenapa? Karena makanan yang halal itu akan menjadikan kehidupan indah. Tapi kalau haram yang dibawa,
Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram. Kita disuruh menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Tapi ternyata kita membawa api ke rumah kita. Makanan haram menyebabkan doa tidak dikabulkan. Maka tolong orang tua, yang engkau bekerja mencari nafkah, jangan asal bekerja. Engkau harus tahu kerjaanmu halal atau haram. Tapi sebagian orang nggak mikir. Yang penting bekerja. Yang penting saya tidak mengambil hak orang lain. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Halal haram itu udah jelas. Bukan hanya berkaitan dengan mengambil hak orang. Ada pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan dalam agama. Walaupun engkau tidak mengambil hak orang lain. Engkau tidak mencuri. Engkau tidak membolimi. Maka penting orang tua untuk belajar. Atau untuk melakukan introspeksi. Kira-kira yang aku kerjakan ini halal atau haram. Baik, kalau engkau sudah membawa yang halal dan memberikan nafkah yang baik buat anak-anakmu, maka ketahuilah, kita tidak akan mampu menjadi orang tua idaman kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Engkau perlu banyak-banyak berdoa. Berdoa untuk dirimu sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Karena sejatinya tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan jalan pintas buat orang tua untuk menjadi orang tua idaman yang melahirkan anak-anak teladan, anak-anak yang soleh dan soleha. Dia perlu memperbanyak doa. A'jazun nas man ajiza anid doa. Orang yang paling lemah adalah orang yang nggak bisa berdoa. Engkau disuruh minta, dijanjikan mau dikasih, tapi kau nggak minta. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum punya anak berdoa terus minta anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepada aku anak-anak yang saleh. Nabi Zakaria berdoa, fahabli min ladunka waliya. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Jangan bersandar kepada dirimu sendiri. Jangan berpikir engkau adalah orang yang pintar, yang hebat. Nggak ada yang hebat. Kecuali yang Allah bantu dan Allah tolong dia. Coba kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Memohon kepada Allah buat anak-anaknya. Sebelum punya anak, minta anak. Setelah punya anak, doanya apa? Berubah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita baca firman Allah di surat Ibrahim. Ayat 35-36. Nah. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala. Nah, kita lihat ya. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan. Siapa? Dirinya. Dan anak-anaknya dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini doa orang tua.
Jangan hanya memintakan buat anaknya kesehatan, kesuksesan, karena sejatinya kesuksesan yang sebenarnya ada kesuksesan di akhirat nanti. Orang tua sibuk berdoa buat anaknya, ya baik. Dia minta kebahagiaan buat anaknya di dunia. Bagaimana anak-anak jadi dapat pekerjaan, jodohnya datang, diterima di sekolahan yang favorit. Doa. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari melakukan kesyirikan. Dari menyembah berhala-berhala yang banyak menyesatkan banyak manusia. Ini doa orang tua gitu loh. Baik, kemudian ada banyak doa Nabi Ibrahim. Kita baca lagi doa Nabi Ibrahim di ayat 40. Nah, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Allahu Akbar. Apalagi diminta sama Nabi Ibrahim. Minta agar dijadikan orang-orang yang mendirikan salat dan anak keturunan. Kenapa salat ini tiangnya agama? Salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita memohonkan kepada Allah agar anak-anak kita mendirikan salat, sejatinya engkau memohonkan kepada Allah penjagaan buat anak-anak itu dari semua badai yang kemungkinan akan menghadang dia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita tahu jamaah, tantangan di era sekarang semakin berat. Baik, kemudian orang tua perlu memberikan nasihat kepada anak-anak. Anak-anak itu belum berpengalaman dalam kehidupan ini. Ketika orang tua memberikan nasihat, maka tolong berikan arahan yang tepat dengan cinta dan kasih sayang di waktu yang tepat. Jangan memberikan nasihat menegur anakmu di depan orang-orang. Kesian dia. Kau sejatinya sedang melecehkan dia, bukan memberikan nasihat kepada. Duduklah bersama dia di dalam kamar sambil makan. Kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan yang dilakukan oleh dia, berbicara dari hati ke hati. Karena sekali lagi, mereka anak-anak. Sebagaimana engkau tidak lepas dari dosa, begitu pula mereka. Dan butuh kesabaran dalam mendidik anak-anak. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ayat 132. Nah, وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. barakallahu fiik. Nah, berikan nasihat kepada anak-anak dengan penuh kesabaran. Khususnya dalam mendirikan sholat. Ajaklah anak-anak ini ke kuburan untuk mengingat akhirat. Ajaklah anak-anak ke tempat bencana agar mereka tahu bahwa kehidupan ini akan berakhir. Ajak mereka melihat ke bawah agar bersyukur. Jangan sampai sibuk melihat ke atas. Kemudian yang terakhir, anak-anak itu butuh pendampingan. Nah, manusia itu makhluk sosial.
Jangan hanya dikasih nasihat kemudian dibiarkan. Dampingi dia. Ada banyak ya ungkapan yang didapat dari ucapan para salafus saleh ya. Bagaimana orang tua idaman itu, iya, ketika anaknya umur 7 tahun, itu diajarin ya. Ketika anaknya umur 14 tahun ya, itu didampingin. Engkau punya pekerjaan, diajak dia ke tempat kerjamu. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, Ismail dibawa. Ajarin anak-anak tanggung jawab. Jangan berpikir engkau dengan memberikan semua yang mereka inginkan. Engkau sudah menjadi orang tua idaman. Enggak, engkau merusak mereka. Ajak mereka bekerja. Ajak mereka capek dan berlelah-lelah. Jangan memanjakan mereka. Karena kau merasa cukup bapak yang capek, anak-anak nggak boleh capek. Ketahuilah bahwa kenikmatan tidak diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan diraih dengan perjuangan. Ketika engkau ingin anak-anak hidup nikmat nantinya, dia harus capek dan lelah. Ajarin dia tanggung jawab. Ajarin bekerja. Tidak semua yang diinginkan dia dapatkan. Suruh dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ajarin dia menabung. Yang jelas ajarkan kepada dia bahwa kita tidak lama di muka bumi ini. Ada tempat yang indah yang namanya surga. Dan ada tempat yang sangat buruk namanya neraka. Itu yang akan menjadi pilihan kita kalau kita salah melangkah. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa berubah menjadi orang tua yang diidam-idamkan oleh anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan ke host kita, moderator kita hari ini. Jazakumullah khairan. Jazakumullahu khairan katsiran. Ustaz kita Dr. Syafiq Riza Basalamah atas materi yang disampaikan yang tentu saja menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir di malam hari ini. Nah, sesi selanjutnya mohon izin Ustaz, mungkin ada beberapa pertanyaan dari para hadirin. Nanti mungkin sesi yang pertama kita akan buka melalui voice ya. Jadi bagi jamaah yang ingin bertanya, nanti silahkan raise hand dan akan di-approve oleh admin. Begitu Ustaz ya? Naam, tafadhal. Nah, Barakallah. ya, tafadhol. Insyaallah sudah ada yang raise hand. Nampaknya sudah ada satu yang raise hand Ustaz. Silahkan. Yang pertama atas nama ini mungkin belum ada namanya ya. Namanya Xiaomi ini akunnya. Silahkan bisa memberikan pertanyaannya. Dan nanti yang kedua atas nama Ibu Ida. Silahkan yang atas nama Xiaomi, mohon maaf karena namanya tertulis begitu. Silahkan untuk membuka suaranya dan dipersingkat pertanyaannya. Jazakallah khairan. Tafadhol, atas nama Xiaomi ini. Allah alam. Nah, ya, silakan dimulai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Afwan silakan. mau bertanya bagaimana menyuruh anak biar anak itu mau sholat tapi sukanya main gitu. Jazakillah khairan. Berapa Ibu anaknya? Ada 3 Pak Ustadz. Nah, umur berapa? Umur 10 tahun, umur 8 tahun, dan umur 6 tahun. 6 tahun. Bapaknya ada? Bapaknya ada. Siap. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara bagaimana menyuruh anak sholat ya. Anaknya ibu tadi umur 10, 8, dan 6. Tentunya dimulai dari anak pertama ya. Ketika anak itu berumur 7 tahun. Nabi SAW menyuruh kita sudah memerintahkan anak itu sholat. Sebelum 7 tahun, itu diajak. Jadi kalau yang pertama 7 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga baru 3 tahun. Kuncinya di yang pertama ini. Kenapa Anda tanya bapaknya?
Karena peran bapak ini ya juga penting. Ketika bapaknya ada dan sholat, insya Allah anak-anak itu ikut sholat. Kalau bapaknya nggak ada, umpamanya bapaknya meninggal dunia, bapaknya keluar kota, ya berarti peran bundanya di sini yang sangat diperlukan. Kalau sekarang mereka yang umur 10 tahun sukanya bermain, ya sebenarnya sama. Kita semua ketika umur itu suka kita bermain. Namun Nabi SAW menyuruh kita memukul anak itu ketika umur 10 tahun nggak sholat. Kalau prosesnya sudah kita lewati. Kadang-kala anak-anak itu ada yang perlu dikerasin. Setelah kelembutan yang menjadi asas utama dalam mendidik anak-anak kita. Baik, yang perlu dilakukan orang tua, kadang-kala dia memaksa. Yang 10 tahun ini sudah harus dipaksa. Nggak boleh dibiarin. Walaupun kita tidak memukul, tapi kita paksa bapaknya, ibunya ya. Ditarik anaknya kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau mungkin itu anak perempuan, ya sudah. Dia sholat sama ibundanya. Kalau dia suka bermain, oke, bermain dulu. Habis itu kita sholat. Atau kita sholat, baru kita bermain. Jadi perlu kesabaran yang ekstra. Karena Allah mengatakan, wastabir alaiha. Sabarlah menghadapi mereka. Kalau anak ini laki-laki dan sholatnya bisa dibawa ke masjid, maka peran ayahandanya. Kalau ayahandanya nggak ada, mungkin kerja keluar kota atau nggak peduli, emaknya nggak apa-apa. Antar anak itu ke masjid. Anda tahu orang-orang yang mengantar anaknya ke masjid di saat suaminya nggak bisa mengantar karena memang tidak ada di rumah. Sambil terus didoakan. Kalau yang umur 10 tahun ya udah dikasih tahu fadilah-fadilah dari sholat itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa yang dipanjatkan, usaha yang dilakukan, semoga anak-anak menjadi anak-anak yang rajin sholat. Dan sebelum kita berpindah ke pertanyaan lainnya, ada satu hal yang penting buat para orang tua. Ketika anak-anak itu kecil, jangan dipaksa anak itu untuk sempurna ibadahnya. Yang penting dia sholat dulu. Nggak harus dia berpakaian yang rapi, nggak harus dia pakaian yang memang untuk sholat. Udah, pakai baju apa saja yang penting sholat dulu. Karena kalau kita paksa dia untuk melakukan beberapa tahapan agar dia sholat, akhirnya dia malas. Hadza wallahu a'lam. Nah, Baik, jazakallah. Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan berikutnya mungkin atas nama Ibu Ida yang sudah angkat tangan. Silahkan untuk mengajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan ingin bertanya, peran orang tua, terutama ayah itu kan sangat penting ya, Ustadz. Ketika anak tidak mau sholat, sebetulnya kan orang tua dulu mencontohkan. Ketika orang tua sudah mencontohkan, tapi di luar itu ada hal-hal orang tua yang masih belum bisa eh, keluar. Seperti tadi Ustadz bilang, kita nggak boleh nyuruh anaknya apa, misalnya tidak boleh merokok gitu ya, tapi orang tuanya sendiri masih merokok, itu bagaimana Ustadz untuk kita menasehati ayahnya supaya bisa berhenti merokok, karena seringkali menasehati seperti itu tapi kalanya dia sendiri masih seperti itu. Seperti itu aja Ustadz. Syukran, jazakallah khairan. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, tadi kita bahas bahwasanya anak itu mungkin salah mendengar tapi tidak salah melihat ya. Dia melihat apa yang dipraktekkan oleh orang tuanya. Kalau tadi suami masih merokok, maka mintalah kepada suami untuk tidak merokok di depan anaknya. Sampaikan kepada suami, engkau ingin nggak anak-anak merokok? Ya, anak yakin ya orang tua yang berakal sehat dan berhati mulia, dia nggak ingin anaknya merokok. Mungkin dia sudah kecanduan sejak muda karena pendidikan yang salah atau karena memang generasi dahulu itu ya biasa anak-anak itu merokok. Tapi ketika engkau tidak menginginkan anak itu merokok, minta sama ayahnya. Ayah, kalau engkau memang belum bisa berhenti merokok, aku mohon sesuatu. Jangan merokok di depan anak.
Kasihan anak-anak kita. Pemerintah aja sudah mewajibkan ada tulisan rokok membunuhmu. Ada gambar yang menjijikkan di sana. Kita nggak ingin anak kita terkena penyakit yang ada di gambar itu. Maka mungkin itu yang bisa dilakukan oleh seorang ibu, ya, ketika punya suami yang masih merokok, minta kepada dia ketika merokok untuk menjauh dari anak-anaknya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Syafid atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari voice, ya, dari suara atas nama Ummu Danis. Silakan Ummu Danis untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kurang jelas suaranya Ummu. Oh, ini udah paling dekat. Sudah jelas Ustaz suaranya? oke. Tafadhol. Ya. Izin bertanya Ustaz, ini anak-anak ada 4, 1 sudah mondok, 1 SMA, 3-nya lagi masih di rumah, 2 laki-laki, 1 paling bontot itu perempuan. Dari semua anak-anak, alhamdulillah yang tiga-tiganya nurut, kecuali yang umur 10 tahun, nomor 2. Anak akui ini mungkin kesalahan dari anak, dosa-dosa anak, hingga agak beda banget sama kakak dan adik-adiknya Ustaz. Jadi kalau misalkan subuh, yang bangunin tuh harus anak Ustaz untuk bangun ke masjid. Kemudian kalau jalan sholat memang jalan, tapi kadang dia lebih lama Ustaz jalannya dibandingkan adiknya yang dengar azan langsung ke masjid gitu. Jadi harus saya teriak-teriak dulu gitu, harus ada nada tinggi dulu baru dia jalan. Bagaimana Ustaz untuk menyikapinya? Anak selalu berdoa, ya Allah diangkat sedekah hamba untuk anak-anak ini yang nomor 2 gitu. Karena bentar lagi kan sudah mau balik ya Ustaz ya. Itu mohon pencerahannya. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, apabila seorang bapak ini dari awal ini titipan pertanyaannya Ustaz, dari awal tidak dekat dengan anak-anaknya, jadi 4 anak dari kedua, 2 anak dari yang pertama, tidak dekat, sehingga di masa tuanya saat ini sudah 60 tahun lebih, itu walaupun sakit itu tidak ada rasa empati dari semua anak-anaknya Ustaz, seperti itu. Karena dari bapak tersebut hanya memberikan materi saja, tetapi kasih sayang dan yang lainnya itu dirasa kurang Ustaz. Itu bagaimana? Terima kasih Ustaz atas jawabannya sebelumnya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Itulah ujiannya. Kalau kita berbicara dari anak-anak yang ada, di antara 4 ada 1 yang mungkin tidak seperti yang lainnya. Maka ini jadi ujian buat orang tuanya agar ibadahnya ditambah, agar doanya terus dipanjatkan. Karena kadangkala kalau nggak ada masalah, kita itu doanya biasa-biasa aja. Tapi ketika ada masalah, seperti tadi yang bertanya mengatakan dia terus berdoa memohon kepada Allah. Yang kedua, kita tahu dengan tipikal anak-anak kita. 4 anak itu kadang-kadang tipikalnya beda-beda. Ada anak-anak yang bisa dikerasin, ada anak-anak yang nggak bisa dikerasin, ada anak-anak yang perlu rangkulan dan sentuhan. Ya udah, itu yang dilakukan. Artinya kita sudah tahu sama anak ini tadi kata ibunya yang harus membangunkan, nggak apa-apa bangunkan dia. Terus sambil didoain tuh anak ya. Kemudian jangan sampai anak itu dibedakan. Kadang kala tadi yang kita bahas keadilan ini penting. Jangan sampai anak itu merasa orang tuanya pilih kasih. Sekalipun dia mungkin berbeda dengan yang lainnya, tapi tetap orang tua harus menunjukkan kecintaan dia kepada semua anaknya sama. Sehingga anak yang spesial itu dia tahu ibunya sayang sama dia.
sebagaimana sayangnya kepada adik-adiknya. Sambil ya semoga setelah ini dia akan balik, kita kasih penjelasan karena dia sebagai kakak tertua yang ada di rumah, perlu ada penjelasan keterangan tentang keutamaan sholat, ya tentang bagaimana ibadah itu sebenarnya harus dilakukan. Semoga dengan cara itu anak-anak itu akan paham. Tapi yang jelas itu ujian ya. Ujian buat orang tua sebagaimana Nabi Nuh diuji sama anaknya. Tapi berkaitan dengan pertanyaan kedua tadi tentang ya anak-anak yang kurang peduli sama ayah yang sudah sepuh disebabkan dulu ayahnya mungkin kurang peduli sama anak-anaknya, maka ketahuilah kalau yang bertanya ini orang tua, maka kalau si bapak yang bertanya, maka akan sampaikan yang kau harus banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Artinya kalau dia mendapati anak-anak kurang berbakti, itu karena orang tuanya. Tapi kalau yang bertanya anak-anak, anak akan sampaikan, engkau punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Orang tua. Kita itu wajib berbakti sama orang tua kita yang soleh, yang idaman. Tapi kita juga tetap wajib berbakti dengan orang tua yang zalim. Dan kita tetap wajib berbakti kepada orang tua yang kafir. Dan kita tetap wajib berbakti kepada orang tua yang menyuruh kepada kekafiran. Kita tidak boleh taat dengan perintah-perintah kemaksiatan. Tapi kita tetap kata Allah Azza wa Jal. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu melakukan kesyirikan, jangan nurut. Nggak boleh taat. Tapi karena tetap orang tua, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi keduanya dalam kehidupan ini dengan cara yang ma'ruf. Maka buat ibu yang bertanya, tergantung siapa yang bertanya. Maka itu kira-kira jawabannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullahu khairan, Ustaz Syafii. Berikutnya kita mungkin akan beralih dari beberapa pertanyaan yang ada di chat ya. Kita akan pilihkan beberapa pertanyaan. Mas sekalian, Ustaz insya Allah akan bacakan yang sudah dipilih Ustaz ya. Pertanyaan yang pertama ini dari Ambar Izam. Ringkasnya, bagaimana nasihat Ustaz kepada orang tua dan pengurus pondok atau sekolah menyikapi maraknya kasus bullying dan penyimpangan seksual ya, mungkin terjadi di beberapa sekolah atau pondok atau di lingkungan kita, sekitar kita. Demikian pertanyaannya Ustaz. Tafadhol. Nah, itu buat orang tua atau buat pengelola sekolah? Ini beliau menuliskan nasihat untuk kami orang tua dan juga pengurus pondok seperti itu Ustaz. Nah, iya, ahibati fillah. Yang mengurus 3 anak aja kadang kala kecapean. Bagaimana dengan yang ngurus banyak anak di sekolahan? Maka yang perlu dilakukan adalah kerjasama kedua belah pihak. Sekolah dan orang tua. Jangan orang tua melepaskan anaknya lalu mengatakan, sudah aku titip anakku ini. Loh enggak. Engkau juga punya peran mendidik anak. Anda lihat di beberapa pesantren itu subhanallah. Anak-anak tuh boleh telepon orang tuanya. Ada telepon di kamarnya. Sehingga anak itu tetap berkomunikasi dengan orang tua. Di sini orang tua bisa mendidik anaknya dari tempat yang jauh sana. Memotivasi anaknya, ya, menguatkan anaknya. Karena tetap itu anak kita. Tapi ada pesantren yang sama sekali orang tua itu tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya. Kecuali mungkin sebulan sekali. Ini enggak, tiap hari atau ya berapa hari sekali anak-anak itu bisa komunikasi sama orang tua. Maka nasihat anak tadi orang tua untuk mengikuti perkembangan anaknya. Bukan hanya dari sisi akademik, tapi dari sisi ya sosial, mentalnya. Itu perlu dilakukan. Sehingga orang tua tadi, kalau kita bicara di sekolahan, ada anak yang dibully, ada anak yang membuli. Ketika orang tua, anak yang pembuli ini aktif juga mendapat laporan dari pihak sekolahan, kemudian anaknya dimotivasi, dikasih nasihat, ya. Kemudian juga yang dibully ini dikasih semangat untuk bersabar bahwa inilah kehidupan dari pihak orang tuanya. Jadi orang tuanya bukan malah melemahkan anaknya. Kadang-kadang ada orang tua yang, aduh kalau itu nak udah keluar dari pondok aja, pindah aja, lu jangan. Semangati dia. Ini proses yang harus dia lewatin.
Engkau tidak sendirian di sana. Ayah ada bersamamu, orang tua ada, juga musyrifnya ada. Maka insya Allah kerjasama yang bagus di antara orang tua dan pihak sekolahan akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Baik itu masalah bullying atau masalah tadi penyimpangan seks ya yang ada di pesantren itu ada. Anda juga melihat ketika Anda di pesantren dan ketika orang tua itu turut hadir dan juga pihak pesantren tidak mendiamkan, maka insya Allah masalah itu bisa diselesaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir dari chat kita akan sebutkan dari Ummu Abdillah, ya, beliau sebagai kakak dan orang tuanya belum mengenal sunnah dan beliau punya adik. Dan qadarullah beliau posisinya jauh dari orang tua dan adiknya. Nah, apa nasihat Ustaz untuk beliau ya dalam mendidik adiknya? Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini kepedulian seorang kakak ya kepada adiknya. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya silaturahim ya. Kadangkala seorang kakak yang sudah menikah, dia udah nggak peduli lagi dengan adik-adiknya, atau kakak yang merantau, dia udah nggak peduli sama adik-adiknya. Tapi ini menunjukkan kepedulian seorang kakak kepada adiknya. Apa yang perlu dilakukan? Paling nggak engkau WA adikmu, engkau WA bundamu. Ketika engkau bisa pulang-pulanglah. Ketika ada nasihat, engkau bisa ngobrol sama adikmu. Tapi jangan terlalu sering memberikan nasihat. Karena dia akan jenuh dan bosan sama kakaknya. Selain nasihat, mungkin kau bisa cerita ya. Kau juga bisa menanyakan kepada adikmu, gimana engkau sekolahnya, gimana engkau di rumah, apa permainan yang kau lakukan hari ini. Jadi menjalin komunikasi yang baik, sehingga ada kedekatan hati, walaupun jarak memisahkan di antara keduanya. Maka sambil terus didoakan semoga itu bisa membuat adiknya jadi melihat kakaknya ini kakak idaman banget gitu. Dia ingin seperti kakaknya nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik atas jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah kita simak. Sesi terakhir, Ustaz, mohon izin, ini panitia menyiapkan hadiah untuk sesi kuis. Jadi kami mohonkan nanti Ustaz untuk menyampaikan 2 atau 3 pertanyaan, insya Allah akan dijawab oleh jamaah. Begitu, Ustaz ya? Siap, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Baik ya, mohon jamaah untuk siap-siap. Nanti teknisnya jamaah bisa menurunkan semua tangannya. Nanti yang siap menjawab bisa langsung raise hand dan insya Allah akan dipilih panitia yang pertama kali raise hand. Mohon ditunggu sampai pertanyaan Ustaz selesai. Nah, tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Taib. Sebutkan doanya Nabi Ibrahim ketika sudah punya anak. Nah. Baik, ya, ini yang pertama akan kami pilih atas nama Ibu Dina Sri Yulianti. Silahkan, Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 35 yang bunyinya Rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Baik. Kemudian yang kedua, Ya. Surat Ali Imran ayat 40 Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Doanya benar, ayatnya benar, suratnya yang salah. Jadi suratnya surat Ibrahim. Ibrahim, afwan Ustaz. Barakallahu fiik, bukan surat Ali Imran. Jazakillah khair. Baik. Jazakallahu. Baik, pertanyaan yang kedua. Tadi disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang hendak memberikan hadiah kepada anaknya. Tapi kemudian ibundanya meminta kepada suaminya untuk menjadikan Nabi saksi alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, siapa nama sahabat itu dan siapa nama anaknya? Sepertinya belum ada, Ustaz. Nah,
Silakan, ada yang bisa menjawab? Sepertinya agak susah, Ustaz. Belum ada yang angkat tangan ini, Ustaz. Oh, ada satu orang. Silakan, Ummu Sarah. Bismillah, mudah-mudahan tidak salah. Bashir, Ustadz. Nama sahabatnya Bashir. Bashir. Anaknya siapa? Ya, lupa. Ya, Nu'man bin Bashir ya. Nu'man bin Bashir. Baik, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan lima tips untuk menjadi orang tua teladan. Baik, Tafadhol Abu Arina. Silakan untuk bisa menjawab. Baik, bismillah. Barakallahu fikum. Audionya jelas? Jelas. Jelas, tafadhol. Barakallahu fikum. Baik, yang pertama berilmu, terutama memahami tujuan hakikat diciptakan di dunia. Naam. Yang kedua, qudwah, keteladanan. Naam. Keteladanan. Terus yang ketiga, bersikap lemah lembut Naam. dalam mendidik anak. Kemudian yang keempat, bersikap adil. Naam. Bersikap adil. Kemudian selamatkan dari harta yang haram. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Dan lain-lain. Jazakallah khairan. Baik, barakallah. Allah. Baik, Ustaz, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga pertemuan ini sebagaimana tadi Dr. Haryanto berharap untuk menjadi yang pertama. Semoga bisa ada kerjasama terus antara Ma'had Ibn Taimiyah di Bogor bersama STDI Imam Syafi'i Jember. Dan semoga suatu saat kita bisa berjumpa. Jazakallah khair. Jazakumullahu khairan Ustaz kita Dr. Syafiq Riza Basalamah. Dan jazakumullahu khairan kepada hadirin yang sudah hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Syafiq, bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita semua menjadi orang tua idaman di tengah tantangan di zaman sekarang yang begitu berat. Barakallahu fikum jami'an. Ya, selanjutnya mungkin kami harapkan untuk pemenang tadi yang bisa menjawab kuis agar bisa menghubungi panitia di nomor yang mungkin nanti sebentar lagi akan Anda tuliskan di kolom komentar, kolom chat. Ya, itu ada 3 orang yang ada Ibu Dina, kemudian Abu Arina dan Ummu Sarah, ya. 3 orang yang bisa menjawab. Silahkan menghubungi nomor yang ada di kolom chat yang barusan Anda tuliskan. Silakan dicatat sebelum kita tutup. Nanti akan ada bingkisan dari panitia setelah berkomunikasi dengan tim dari Ma'had Ibn Taimiyah. 3 orang, yaitu atas nama Ibu Dina, Ummu Sarah, dan atas nama Abu Harina. Baik, mudah-mudahan sudah dicatat, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekali lagi kita berharap keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh Fadilah Ustadz kita Dr. Syafiq Riza Basalamah, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua taufik, kepada para orang tua taufik dan hidayah dalam mendidik anak muda generasi Islam yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.